Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok L dengan anggota kelompok Wardatul Jannah, Abraham Glenn, Dimas, dan M. Hilmi akan menjelaskan program based learning material cerdas kedua, yaitu tentang material cerdas untuk rumah cerdas. Jadi untuk latar belakangnya adalah PT Gria Raya merupakan sebuah pengembang perumahan di daerah pesisir Surabaya, berencana membangun perumahan dengan konsep rumah cerdas. Nah, untuk konsep rumah cerdas yang akan dibangun selain menggunakan teknologi komputer dan internet, juga diinginkan rumah cerdas yang akan dibangun menggunakan material cerdas. Sehingga kami di sini merumuskan permasalahan dari latar belakang tersebut adalah apa saja material cerdas yang cocok digunakan sebagai bahan rumah cerdas. Kemudian apa saja jenis material kromogenik dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian bagaimana merancang material cerdas yang cocok pada perumahan cerdas yang akan dibangun PT Gria Raya di daerah pesisir Surabaya. Kemudian berikut merupakan dasar teori yang akan kami kerjakan. Monggo kepada Saudari Wardatul Jannah dipersilahkan. Baik, materi yang pertama adalah material kromogenik. Apa sih material kromogenik? Material kromogenik sendiri berasal dari kata kromo, yaitu bahasa Yunani yang berarti ada sesuatu yang diwarnai. Semua bahan kromogenik berubah warna tergantung pada rangsangan eksternal. Ada 3 jenis bahan kromogenik dan mereka dibagi menjadi beberapa kategori tergantung pada jenis rangsangan eksternal yang memicu perubahan warna. Jadi ketiga bahan yang berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu terdiri atas elektrokromik, fotokromik, dan termokromik. Elektrokromik itu kalau bahan tersebut berubah kalau mendapatkan rangsangan eksternal berupa listrik, medan listrik. Kalau fotokromik, faktor eksternalnya merupakan cahaya, kalau termokromik merupakan temperatur atau suhu. Lanjut. Nah, di sini merupakan contoh pada gambar tersebut merupakan ketika bahan dikenai oleh suatu cahaya yang dimana jenisnya termasuk fotokromik. Nah, bahan kromogenik dapat berupa fase padat atau cair, senyawa atau campuran. Namun yang banyak digunakan dalam perumahan itu adalah fase padat, yaitu fase dispersed liquid kristal dan cholesteric liquid kristal. Itu merupakan umum yang digunakan. Dan ini merupakan contoh gambar fotokromik yang dimana masuk ke jenis kromogenik. Nah, di sini merupakan sejarah perkembangan bahan kromogenik. Jadi kromogenik itu mulai berkembang dari sekitar tahun 1867 dan digunakan pada aplikasi bangunan itu pada tahun 2000-an. Lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa material kromogenik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama elektrokromik, yang kedua fotokromik, dan yang ketiga adalah termokromik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang material elektrokromik atau teknologi elektrokromik. Biasanya bahan elektrokromik itu digunakan untuk bangunan dan jendela otomatis. Dan sebenarnya untuk jendela atau bangunan ini tidak hanya untuk bangunan dan jendela ini tidak hanya elektrokromik, namun di sini elektrokromik itu merupakan material yang dapat berubah warna karena rangsangan dari luar berupa medan listrik. Dan dengan adanya reaksi oksidasi struktur nanobahan yang diakibatkan oleh arus listrik atau tegangan listrik. Jadi faktor eksternal merupakan medan listrik atau tegangan listrik. Jadi bahan itu akan berubah warna
ketika dia dikenai oleh arus listrik atau tegangan listrik, yaitu faktor eksternal tersebut. Lanjut. Nah, di sini merupakan bahan oksida logam elektrokromik yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu bahan elektrokromik katodik dan anodik. Biasanya kalau proses oksida katodik itu merupakan transisi warna yang terjadi setelah penyisipan ion. Kalau oksida anodik itu terjadi berupa transisi optik terjadi setelah ekstraksi ion. Nah, ini merupakan contoh material katodik dan anodik yang paling banyak digunakan itu BO3 dan bahan lainnya seperti ini. Dan untuk bahan ini sebenarnya bisa digunakan bisa dilihat pada tabel sistem periodik. Next. Nah, ini merupakan kelebihan menggunakan material elektrokromik, yaitu mudah dalam kontrol karena hanya dengan mengaplikasikan medan listrik, material, atau perangkat. Jadi kalau misalnya elektrokromik itu tidak terpengaruh kalau temperatur atau cahaya sedang tidak ada. Nah, itu bisa digunakan elektrokromik. Namun untuk biayanya sendiri, karena elektrokromik menggunakan listrik, membutuhkan biaya yang sedikit lebih besar daripada fotokromik dan termokromik. Next. Dan ini merupakan contoh perhitungan untuk efisiensi pewarnaan jika digunakan bahan elektrokromik, di mana CE itu merupakan coloration efisiensi warna, dan OD itu merupakan perubahan densitas optik, dan delta Q merupakan perubahan unit muatan yang disisipkan. Di sini tuh efisiensi warna menunjukkan seberapa efisiensikah warna ketika diaplik bahan tersebut ketika diaplikasikan melalui teknologi elektrokromik tadi. Nah, ini merupakan logam transisi yang saya sebutkan sebelumnya, di mana sebelumnya terdapat dua bahan utama yang dibagi menjadi dua, yaitu bahan katodik dan anodik. Seperti yang kita lihat di sini, untuk bahan katodik itu berwarna biru dan untuk anodik berwarna kuning. Itu merupakan material atau bahan yang umum digunakan. Lanjut. Dan ini merupakan contoh proses perubahan warna, di mana di gambar ini bisa dilihat bahwa terdiri atas 5 lapisan. Yang pertama substrat, yang kedua konduktor transparan, dan yang ketiga adalah active electrochemical layer, dan yang keempat elektrolit, dan selanjutnya adalah ion storage atau penyimpinan ion. Nah, di sini merupakan penjelasannya, dapat kita lihat bahwa ketika tegangan diterapkan, elektron diinjeksikan ke dalam elektrolit, dan kation dari elektrolit akan mengkompensasi injeksi muatan yang menyebabkan perubahan warna pada active electrochromic layer. Dan sebaliknya, ketika tegangan reversibel diterapkan, proses pembalikan terjadi dan lapisan elektrokromik aktif menjadi putih atau rich. Lanjut. Ini merupakan contoh reaksinya. Tapi sebenarnya ini, nah, contoh reaksi yang lebih lengkapnya ini ada di tabel di sini, tabel 1. Dan di sini ada bentuk oksidasinya dan reaksi redoksnya.
Jadi reaksi redoksi itu merupakan reaksi yang ketika logam transisi tadi diubah menjadi beberapa warna tertentu yang mengakibatkan perubahan warna pada bahan elektrokromik tadi. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, pada umumnya aplikasi kalau bahan elektrokromik itu biasanya yang digunakan pada bangunan itu merupakan smart electrochromic windows, jadi jendela pintar. Nah, jendela pintar ini menggunakan bahan tungsten oxide atau WO3 sebagaimana yang sering digunakan dan cukup efisien untuk digunakan sebagai active electrochromic layer. Dan sebagai elektroda, sutra kaca dapat ditutup dengan film tipis, oksida logam yang transparan konduktif seperti oksida tipis indium atau yang disebut ITO, oksida tipis fluor yang disebut FTO, dan atau bisa menggunakan oksida seng yang diolah dengan gallium yang disebut GZO. Nah, untuk menghasilkan struktur nano-oksida logam WO3 atau tungsten oxide tadi, penelitian sebelumnya itu yang banyak dilakukan adalah menggunakan metode hidrotermal dan penelitian tersebut cukup bagus hasilnya seperti pada penelitian Kadam et al. Yang mengembangkan metode hidrotermal bebas lapisan benih untuk memproduksi film struktur nano WO3 pada sutra kaca berlapis ETO sebagai substratnya. Nah, dengan menggunakan etilen glikol pada sintesis WO3 ini, Kadam mampu meningkatkan adhesi struktur nano ke substrat dan dengan ini diperoleh peningkatan efisiensi pewarnaan. Dan diperoleh efisiensi warna sebesar 135,8 cm kubik per kolom dan waktu respon 2,5 detik dengan tegangan 61,5 volt. Jadi kalau jika memang pada bangunan tersebut, kalau solusi dari saya sendiri, dari kromogonik jenis elektrokromik, yaitu jika memang mau digunakan, yaitu menggunakan bahan WO3 atau tungsten oxide sebagai substratnya adalah menggunakan ITO. Begitu. Selanjutnya tentang termokromik material yang akan dijelaskan oleh saudara Ibnu. Oke, terima kasih Wardah. Kemudian saya akan melanjutkan tentang termokromik material. Jadi termokromik material itu berasal dari bahasa Yunani termo yang artinya suhu, kromik artinya warna, sehingga termokromik itu adalah suatu material yang dapat merubah warnanya akibat pengaruh suhu yang mengenai material tersebut. Pada slide ini terdapat contoh sederhana pada gelas. Ketika gelas dituangkan air panas, maka terjadi perubahan warna. Itu merupakan salah satu contoh material termokromik. Nah, bagaimana cara kerja material termokromik? Nah, sebenarnya fenomena ini sudah sering kita jumpai. Misalkan ketika besi dipanaskan, maka besi yang awalnya berwarna abu-abu, kemudian perlahan berubah menjadi merah, kemudian kuning, dan kemudian jika panas bisa menjadi putih. Nah, ini merupakan contoh perubahan warna pada suatu material. Hal ini terjadi karena ketika dipanaskan elektron menjadi tidak stabil sehingga akan melepaskan foton. Nah, frekuensi foton yang dilepaskan ini menyebabkan perubahan warna yang terjadi pada material tersebut seperti itu. Nah, akan tetapi untuk material termokromik tidak seperti besi yang membutuhkan suhu tinggi untuk berubah warna, tapi material termokromik dia hanya membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mengubah warnanya. Misalkan ketika suhu lingkungan ataupun suhu sekitar di bawah 50 derajat, dia sudah bisa berubah warna seperti itu. Kemudian untuk klasifikasinya ada dua, yaitu organik dan inorganik.
Jadi untuk yang pertama organik adalah berasal dari bahan-bahan organik di alam. Biasanya perubahan perilaku termokomik diakibatkan oleh penataan ulang susunan molekul dan juga perubahan struktural kristal. Jadi ketika misalkan ini contohnya di sini ada metilargidan, dia berwarna deep red melt. Nah, jadi ketika dia dikenai perubahan suhu, maka susunan struktur materialnya akan berubah sehingga menyebabkan perubahan warna akibat adanya perbedaan reflektasi dari material tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bahan inorganik. Ini berasal dari rekayasa pita celah energi atau juga bisa melewati transisi fase. Biasanya bentuknya yang sering yaitu material vanadium dioksida. Itu merupakan suatu film yang digunakan pada kaca untuk yang berfungsi untuk merubah warna ketika terjadi suhu. Seperti pada gambar. Jadi ketika suhu 20 derajat warnanya biru yang dia bisa melewatkan infrared dan visible light. Kemudian ketika suhunya 28 derajat dia hanya bisa melewatkan cahaya tampak dan akan memantulkan infrared sehingga suhu di ruangan akan dingin seperti itu. Kemudian ada lagi material thermochromic liquid crystal. Ini berbeda dengan sebelumnya yang berbentuk padatan atau solid. Pada material thermochromic ini dia berbentuk kristal. Jadi bagaimana dia bekerja? Jadi ketika dia suhunya panas, maka jarak antar kristal itu semakin mendekat. Akibatnya pola reflektasinya akan membentuk warna yang berbeda ketika dia dingin. Jadi ketika dingin jarak antar kristalnya semakin menjauh dan berpengaruh terhadap reflektasi. Jadi misalkan di contoh ini ketika dia panas, maka hasil interferensinya berwarna biru dan ketika dia dingin hasil interferensinya berwarna merah. Ya, untuk selanjutnya aplikasi pada smart house. Jadi yang pertama adalah thermochromic smart window. Jadi material thermochromic bisa diaplikasikan sebagai smart window yang fungsinya untuk menahan energi yang panas, biasanya dari infrared radiasi yang masuk melalui jendela, sehingga ketika suhunya panas, maka sinar infrared atau energi panas akan dipantulkan kembali dan hanya melewatkan cahaya tampak. Kemudian hal ini diakibatkan perubahan fase pada VO2 memiliki pengaruh dalam meneruskan rentang cahaya. Jadi ketika cahaya tinggi maka terjadi perubahan fase di VO2 yang akan menyebabkan pengaruh pada transmisi cahaya seperti itu. Nah, ini merupakan perbandingan penggunaan material kromogenik pada smart window. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan di pembahasan. Kemudian juga ada thermochromic wall paint. Jadi di sini konsepnya menggunakan paint coating, artinya dia merupakan cat yang sudah dimasukkan material thermochromic sehingga ketika suhunya rendah maka warnanya akan berubah berbeda dengan ketika suhu tinggi. Ketika suhu rendah maka TSR-nya menjadi lebih kecil. TSR itu adalah total surface reflektansi. Jadi pemantulannya menjadi lebih kecil dan juga ketika suhunya lebih hangat dia pemantulannya lebih besar. Akibatnya suhu di dalam ruangan akan lebih dingin karena pada suhu tinggi lebih banyak energi panas yang dibantulkan daripada yang diteruskan ke dalam ruangan. Nah, kemudian material thermochromic juga bisa digunakan pada peralatan-peralatan rumah tangga seperti pada panci, wajan, atau gelas untuk sebagai indikator panas material tersebut. Seperti pada contoh tersebut ada wajan, ada botol, ada gelas. Kemudian selanjutnya material fotokoning dan smart coating yang akan dijelaskan oleh Dimas Danandio. Ya, terima kasih. Saya Dimas Danandio, NRP 023117
087 akan menjelaskan mengenai material fotokromik dan smart coating. Next. Jadi material fotokromik sendiri merupakan material transparan yang menunjukkan adanya peningkatan penyerapan cahaya saat dikenai cahaya. Material tersebut biasanya berupa kaca, bahan optik, maupun plastik. Next. Nah, berdasarkan sifatnya sendiri, fotokromik dihasilkan dari penambahan zat fotokromik ke dalam bahan transparan yang terbagi menjadi 3, yaitu ada spiropiran, diaryl eten, dan azobenzen. Next. Yang pertama ada spiropiran. Jadi spiro ini merupakan isomer dari oksazin pewarna leuko atau pewarna netral atau yang tidak berwarna dengan hibridasi sp. Next. Lalu setelah diiradiasi dengan sinar UV, ikatan antara spirokarbon dan oksazin putus sehingga cincinnya terbuka dan karbon spiro mencapai hibridasi sp2 hingga menjadi planar dan gugus aromatiknya berputar sejajar dengan orbital pi-nya dengan molekul lainnya sehingga spiro menjadi berwarna. Next. Lalu yang kedua ada material fotokromik diaryl eten. Pewarna fotokromik ini biasanya memiliki tampilan seperti bubuk kristal dan untuk mencapai perubahan warnanya biasanya harus dilarutkan dalam pelarut atau didispersikan dalam matriks yang sesuai. Next. Namun beberapa diaryl eten memiliki perubahan bentuk yang sangat kecil pada isomerisasinya sehingga mereka dapat diubah tetap dalam bentuknya, yaitu kristal. Diaryl eten sendiri juga dikenal karena stabilitas termodinamiknya yang tinggi. Next. Lalu material fotokromik yang terakhir adalah azobenzen. Azobenzen ini terdiri dari isomer jenis transis yang digunakan secara luas dalam pergantian molekuler yang seringkali memanfaatkan perubahan bentuknya pada isomerisasi untuk menghasilkan hasil supramolekul. Next. Secara khusus, azobenzen sendiri digabungkan ke dalam eter mahkota yang memberikan reseptor yang dapat dialihkan dan azobenzen sendiri dalam lapisan tunggalnya dapat memberikan perubahan sifat permukaan yang dikendalikan oleh cahaya. Next. Dan yang terakhir ada material smart coating. Smart coating sendiri merupakan material cerdas yang dapat mengubah sifatnya berdasarkan responnya terhadap rangsangan lingkungan. Nah, smart coating sendiri merupakan jenis material cerdas biomimikri yang dapat melakukan pemulihan diri atau self-healing. Next. Jadi beberapa contoh dari yang ada pada smart coating adalah lensa kacamata fotokromik yang dapat menggelapkan akibat sinar matahari dan terang kembali apabila dikenai sinar yang intensitasnya kurang, dan material hidrofobik yang dapat menolak air. Oke, selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Jadi pertama kita akan menganalisa mengenai tempat dibangunnya rumah cerdas, yaitu di daerah pesisir utara Surabaya. Kawasan pesisir Surabaya umumnya merupakan pantai berlumpur dan berhadapan langsung dengan Selat Madura dan Selat Jawa. Biasanya merupakan wilayah pemukiman nelayan, tambak, garam, ikan, pergudangan militer, industri kapal, dan pelabuhan. Berdasarkan data dari BBS, permasalahan di daerah pesisir adalah suhu harian yang cukup tinggi, berkisar 23-34 derajat dengan suhu rata-rata 28,3 derajat Celcius. Dan juga tingkat polusi udara tinggi karena jumlah penduduk dan industri yang besar. Sehingga
diharapkan material cerdas yang digunakan dapat mengatasi permasalahan tersebut, yaitu mengatasi suhu tinggi lingkungan dan mengatasi tingkat polusi udara. Nah, salah satu yang menyebabkan rumah panas yaitu transfer energi dari lingkungan ke dalam rumah, dan transfer energi terbesar biasanya berasal dari jendela. Jadi pada kesempatan ini kita akan menganalisa penggunaan material cerdas pada kaca jendela. Jadi berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, terdapat 3 macam material yang bisa digunakan pada smart window. Yang pertama termokromik, fotokromik, dan elektrokromik. Jadi setiap material mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada material termokromik, kelebihannya adalah hemat dan tidak membutuhkan energi aktivasi. Sedangkan kekurangannya adalah susah dalam skala besar, tidak ada visibilitas dari luar. Kemudian terjadi perubahan warna, kemudian thermal performanya dia bisa memantulkan energi panas dan juga memantulkan radiasi infrared pada suhu tertentu. Sedangkan untuk material fotokromik, dia variabel aktivasinya adalah cahaya, kemudian kelebihannya adalah tidak membutuhkan listrik dan otomatis. Akan tetapi kekurangannya susah dalam skala besar dan tidak dapat menyaring energi panas. Kemudian optical performanya dia bisa melakukan proteksi terhadap sinar UV. Yang ketiga adalah material elektrokromik. Variabel aktivasinya adalah tegangan dan arus. Kelebihannya adalah penghematan energi karena membutuhkan energi yang kecil dalam mengatur tingkat kecerahan, tingkat transmisi cahayanya. Kemudian kekurangannya adalah dia membutuhkan energi aktivasi. Kan tetapi perubahan warnanya dapat diwarnai dan sesuai keinginan kita. Kemudian thermal performance-nya dapat diatur seberapa panas energi panas, seberapa besar energi panas yang akan dimasukkan berdasarkan energi listrik. Kemudian dan juga dapat mengatur jumlah cahaya yang masuk. Sehingga dari pertimbangan kelebihan dan kekurangan masing-masing material, kami merekomendasikan penggunaan elektrokromik sebagai smart window dengan beberapa alasan. Yang pertama, material elektrokromik dapat mengatur penyerapan energi panas karena kontrolnya menggunakan energi listrik yang dialirkan pada material tersebut. Kemudian juga bisa mengatur intensitas transmisi cahaya, jadi bisa disesuaikan cahaya yang akan dimasukkan ke dalam ruangan atau tidak. Kemudian mudah diproduksi dalam jumlah besar dan membutuhkan energi listrik untuk aktivasi, sehingga untuk daerah Surabaya Utara yang notabene panas, material ini dapat menjaga ruangan di dalam ruangan menjadi dingin karena dapat mengatur energi panas yang akan dimasukkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan material smoke eating pada tembok rumah. Kan salah satu permasalahannya adalah banyaknya polusi udara, baik itu dalam bentuk debu atau kotoran ataupun bahan polutan lainnya. Sehingga kami merekomendasikan penggunaan cat dengan campuran nanopartikel TiO2 dengan pertimbangan seberikut, yaitu partikel ini mampu melakukan degradasi polusi atau kotoran yang menempel pada tembok. Kemudian dapat ditemui banyak di pasaran dan juga otomatis akan membersihkan bila dikena air. Jadi penggunaan material ini akan cocok pada daerah tersebut karena polusi udara atau kotoran yang menempel pada tembok akan mudah dibersihkan dengan sendirinya oleh material ini. Kemudian penggunaan material smart coating anti korosi pada pagar. Salah satu yang menjadi masalah juga adalah terjadinya korosi pada bahan-bahan yang terbuat dari besi yang berada di khususnya yang berada di luar ruangan seperti pagar. Sehingga kami merekomendasikan smart coating untuk anti korosi, yaitu berbahan CeO2 sebagai inhibitor korosi. Jadi bahan ini merupakan nanopartikel dalam bentuk kapsul yang akan dicampurkan pada cat, sehingga ketika terjadi korosi bahan ini akan aktif dan akan mencegah terjadinya korosi. Kemudian kami juga merekomendasikan penggunaan material termokromik pada peralatan rumah tangga. Ini merupakan sebagai indikator suhu pada peralatan rumah tangga, khususnya alat-alat
masak di dapur seperti gelas, panci, dan lain-lainnya. Adapun material termokromik yang digunakan adalah leukodis. Jadi alasannya karena leukodis ini merupakan bahan dalam bentuk kapsul mikroskopis, akan tetapi mudah dibuat dengan metode percetakan seperti sablon, sehingga dapat dengan mudah diaplikasikan pada peralatan-peralatan rumah tangga yang ada di sekitar kita. Jadi kesimpulannya adalah dalam bangun rumah cerdas dibutuhkan analisa kondisi geografis tempat pembangunan. Material yang bisa digunakan diantaranya self-cleaning material, smart coating material, dan kromogenik. Kemudian yang kedua adalah material kromogenik adalah material yang berubah warnanya akibat perubahan variabel lingkungan. Di antaranya ada fotokromik karena variabel cahaya, elektrokromik karena variabel elektrik, kemudian ada termokromik karena perubahan variabel suhu. Kemudian untuk yang ketiga adalah daerah Surabaya merupakan daerah dengan suhu tinggi dan tingkat polusi yang tinggi. Sehingga material cerdas yang kami rekomendasikan adalah material elektrokomik untuk smart window, cat dengan campuran TiO2 sebagai cat self cleaning, kemudian ada smart coating pada pagar untuk pencegahan korosi, dan material termokromik pada peralatan rumah tangga. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.